Izin share filenya Ibu. Iya, silakan, Dek. Ibu sudah sarapan? Untuk sarapan pagi nanti nih. Siang-siang nanti. Ibu untuk tulisannya saya baca saya semua atau? Iya, di latar belakangnya saja. Saya lihat dulu Oh latar iya iya belakang. iya iya. Ya, ini Ibu latar belakangnya. Coba dibaca poinnya dulu. Oke. Baik Ibu. Ya, untuk latar belakang pencatatan pengambilan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik merupakan bagian penting dalam upaya mengendalikan dan pengawasan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan agar setiap penduduk hanya memiliki satu KTP elektronik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang administrasi kependudukan pasal 63 ayat 6. Pendaftaran penduduk sendiri mencakup pencatatan biodata penduduk, pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk, perintahan administrasi kependudukan, serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, kegiatan pencatatan pengambilan KTP merupakan bagian dari pelaksanaan tertib administrasi kependudukan yang bertujuan untuk menjamin keakuratan data dan ketertiban dokumen kependudukan setiap warga negara. Dalam pelaksanaannya, pencatatan pengambilan KTP elektronik di loket pelayanan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan aplikasi Excel. Proses ini diawali dengan pengecekan data pada sistem siap terpusat. Apabila data KTP belum tercetak, maka dilakukan proses pencetakan. Kemudian petugas mencatat data secara manual ke Excel, meliputi nama pemilik, alamat, serta keterangan pihak yang mengambil KTP. Jika pada sistem penunjukan KTP sudah tercetak, maka data tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan KTP lama. Apabila terdapat perubahan data, dilakukan pencetakan ulang sekaligus menarik KTP lama. Namun jika pemilik KTP mengakui belum pernah membeli KTP, tapi pada sistem tercatat sudah tercetak, petugas akan melakukan pencarian kembali melalui file Excel berdasarkan tanggal pengambilan yang tercantum pada judul sheet. Setelah data ditemukan, petugas menginformasikan kepada pemohon mengenai nama atau identitas pihak yang sebelumnya mengambil KTP tersebut, sehingga pemilik dapat menghubungi pihak yang bersangkutan. Apabila KTP dinyatakan hilang, pemohon diwajibkan membawa surat keterangan hilang dari kepolisian sebagai syarat penerbitan ulang. Selain itu, proses pembuatan laporan juga masih dilakukan dengan menggabungkan data dari beberapa lembar kerja Excel yang digunakan setiap hari, sehingga pekerjaan masih tidak efisien, membutuhkan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan input maupun duplikasi data. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala dalam pelayanan publik seperti keterlambatan penyusunan laporan, kesalahan dalam pencatatan data, serta sulitnya proses pencarian informasi ketika dibutuhkan. Sistem manual yang masih digunakan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal.
terutama dalam hal kecepatan, kecepatan waktu, dan keakuratan data. Padahal kecepatan dan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sistem pendataan pengambilan KTP elektronik berbasis digital yang terintegrasi dengan basis data database. Merupakan sistem ini dengan basis data. Melalui sistem ini proses input data pengambilan KTP dapat dilakukan secara langsung dan otomatis di mana nama pemilik dan pengambil KTP dapat memilih dari data yang telah tersimpan di sistem. Dengan demikian, kesalahan input dapat diminimalisir, proses pencarian data menjadi lebih cepat, dan penyusunan laporan dapat dilakukan secara otomatis, akurat, dan efisien. Sistem digital ini juga akan menghilangkan kebutuhan pembuatan banyak sheet Excel setiap hari karena seluruh data tersimpan dalam satu basis data terpusat. Dengan adanya sistem digital, pendataan pengambilan KTP diharapkan proses pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Selain peningkatan kecepatan pelayanan, sistem ini juga dapat membantu pengawasan serta pengendalian kepemilikan KTP elektronik agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada akhirnya, penerapan Oke. sistem ini menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan tata tertib administrasi kependudukan serta pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Oke, Steph. Coba ke judul dulu, Dak. Sistem tracking. Tidak usah optimalisasi, Step. Sistem tracking pendataan. Langsung saja. Sistem tracking, ya kan? Jangan, tidak usah optimalisasi. Tracking, tracking. Tracking itu kan pencarian, ya kan? Nah, sistem Oh ya, tracking pendataan pengambilan, ya kan? Tracking pendataan pengambilan KTP. Nah, itu aja. Optimalisasinya hilangkan, kan? Nah, jadi sistem tracking pendataan pengambilan KTP elektronik, KTP elektronik atau KTP aja? elektronik Ibu. Oke, oke. Nah, itu di dinas dinas itu kasih turun di bawah. Enter saja. Iya. D-nya di anu, D-nya dinas. Sistem tracking pendataan KTP elektronik. D-nya itu dihapus saja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Oke? Nah, itu judulmu. Jadi rubah, langsung rubah yang di atas juga. Sistem tracking pendataan pengambilan. Izin Ibu, kemarin Ya, saya oke. dari Ibu Ima bahwa Hmm. pendataan itu diganti dengan pencatatan. Oke, boleh. Boleh. Sistem tracking pencatatan. Nah, itu. Sistem tracking pencatatan pengambilan KTP elektronik. Itu bagus. Siap Ibu, terima kasih. Iya. Oke. Ya, sudah Ibu. Oke. Kita ke tujuan. Jangan lupa save ya. Ya, Tujuan adalah memecahkan permasalahan.
Tujuan itu langsung saja. Apa tujuannya Anda melakukan tracking, memberikan itu judulnya? Tidak usah munculkan lagi memecahkan permasalahan. Langsung saja apa tujuannya? Satu, tujuannya bla bla bla. Dua, bla bla bla. Misalnya apa tujuannya melakukan sistem tracking ini? Memberikan kemudahan bla 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 bla. Itu langsung segitu saja. Tidak usah menjelaskan apa namanya. Oh iya Ibu. Ya, langsung poin-poinnya saja supaya terukur. Nah, proses pendataan. Penerapan sistem dalam pencarian informasi. Berarti di situ lebih misalnya tracking dengan adanya tracking memberikan kemudahan melakukan apa ya kemudahan dalam melakukan pencatatan bla bla bla. Nanti nanti yang bisa terukur daripada judulnya itu tadi, Dek. Eh? Iya iya. Apakah dia lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien, apa itu. Kemudian bisa lebih ke peningkatan kualitas layanan, kan gitu. Nanti diperbaiki di situ, ya. Siap siap. Oke, kasih warna merah situ, Steph, supaya ada tahu PR-nya di situ. Oke, kemudian kita ke manfaat. Manfaatnya kan ada manfaat itu ada empat. Eh, jadi manfaat pemerintah. Jadi misalnya Anda membuat sistem tracking pencatatan bla 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 itu apa manfaatnya untuk pemerintah Kabupaten Banggai, kan? Memperoleh Iya iya. penelusuran yang akurat. Oke. Bagi organisasi. eh, Kemudian langsung saja, tidak usah langsung saja kegiatan aktualisasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Dengan adanya sistem pengambilan berbasis digital, pemerintah kabupaten memperoleh kependudukan yang akurat dan cepat dan mudah diakses. Itu tidak usah masukkan di situ. Langsung saja, kalau pemerintah itu lebih fokus kepada apa namanya manfaat, lebih ke manfaatnya. Kalau yang di atas itu sudah boleh, gitu kan? Terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik itu sudah boleh. Jadi hilangkan saja dengan adanya sistem pengambilan memperoleh kependudukan yang lebih cepat dan mudah diakses. Itu tidak tidak usah. Itu karena sudah masuk di tujuan tadi. Kemudian manfaatnya juga lebih ke peningkatan kualitas. Coba di sini ada nggak? Ini ya poin-poin saja. Ini pengambilan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Ini masuk poin kedua. Itu di bawahnya ini, di bawahnya warna merah itu yang di atas, nak. Coba. Itu ada sehingga dapat mendukung pengambilan. Coba warna merah, di bawahnya warna merah itu. Kasih Oh naik ini. kursor. Iya, itu kasih masuk saja kayak poin-poin saja. Oh Jadi iya. langsung saja mendukung, ya kan? Langsung sehingga dapat itu hilangkan saja. Nanti kasih kalimat sambung saja. Memudah dalam jangan dihapus di situ, jangan dihapus. Enter saja dulu di situ, nak. Enter saja dulu di situ. Mendukung pengambilan keputusan. Enter saja di situ. Iya. Jadi sehingga dapat itu dihapus, ya. Kemudian di sini yang di atas coba kegiatan aktualisasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kependudukan. Nah, ini dengan adanya sistem itu sampai diakses hapus. Oke. Next. Oke, Iya. hapus itu. Berarti apa namanya poin pertama kan manfaatnya untuk Kabupaten Banggai langsung saja yang pertama memberikan kontribusi terhadap ya kan kegiatan aktualisasi ini dihapus itu yang di bawah yang pertama ya itu kan kedua tadi poin kedua peningkatan kualitas kependudukan ya itu kedua itu oke oke. Kemudian misalnya mendukung dan kebijakan berbasis data. Itu penerapan sistem digital upaya mewujudkan
Wujudkan. Nah, itu mewujudkan tata kelola pemerintahan itu masuk poin ketiga. Hapus itu yang kamu yang di apa ya. Oke. Nanti perbaiki. Sudah, Oke, itu siap, saja. siap. Oke. Untuk organisasi daya OPD-nya, nanti pikirkan pencatatan sipil harus diaktualisasi manfaat langsung dan peningkatan efisiensi kerja. Oke, proses pencatatan pelaporan negatif terkoordinasi. Oke, kemudian peserta nanti diperbaiki. Peserta peserta kegiatan sarana mengembang kompetensi profesionalisme, nah, memperoleh pengalaman, catatan, meningkatkan kementerian nasional. Oke, next nanti diperbaiki yang tidak penting Siap, tidak usah siap. munculkan yang tidak terukur ya. Usahakan itu terukur semua. Oke, next. Masuk ke apa namanya alat analisis. APKL-nya. Coba Ibu lihat. Apakah nyambung APKL-mu dengan masalahmu yang tadi? Tidak. Oke. Kurangnya media. No. Belum optimalnya sistem pendataan, pengambilan. Itu nanti dirubah. Belum optimalnya sistem pendataan dan pengambilan KTP. Nah, belum optimalnya sistem belum optimalnya sistem pendataan dan oh ya itu isunya boleh isunya itu belum optimalnya sistem pendataan dan pencatatan belum optimalnya sistem pendataan Pencatatan. dan pencatatan. Oke, itu sudah nyambung dengan apa namanya eh, apa latar belakangnya. Oke, turun USG, bawakan dulu laundryku nak, bawakan dulu laundryku. Itu di tempat bawa laundry. Ah, di kamar. Kau pakai mobilku aja. Hah? Mana anda di kamar tuh? Belum optimalnya sistem pencatatan Pak. Oke, kita next. Kamu pakai USG enggak? Tidak, Ibu. Iya, sudah. Oke. Langsung habis Bon. Pisbonmu mana? Oke. Coba kasih besar pisbonnya. Rubah itu, belum optimalnya sistem pendataan. Kasih nyambung itu, satu connect. Ada kantong, kan? Ada kantong kamu deh. Satu ya, aja. Ini mah. Kamu itu ekspres mana? Sore ambil. Apa kita mau pulang besok? Oke. Oke, Step. Ibu, nanti saya Mana, di Mi? sini karena ini kan di kamar. Oh iya, nanti diperbaiki tuh, nak, ya. Iya, ini saya sudah Oke. saya catat di bawah. Oke, sip. Next.
Mesin, mesin cetak hasilnya dilakukan. Oke, mulai tersebar. Oke, backup data. Oke, sip. Next ke kegiatan. Perubah itu sistem pendataan pengangguran belum efisien. Nah, itu tidak connect itu isu yang tadi. Anu saja situ. Iya, karena kita mau pulang besok. Kau ambil kunci mobil dulu sama anu. Belum efisien atau apa tadi? Di situ isu mau. Belum efisien atau belum optimal? Belum Isu optimal. yang di atas. Oke. Enggak, sudah betul. Oh sama, belum optimal sistem. Oh ya, oke. Sesuaikan yang di atas isunya ya. Iya, iya. Ya. KTPE, pengembangan. Itu dia gagasan itu pengembangan sistem pendigitalisasi pengembangan KTP. Oh ya, boleh, boleh, boleh ide gagasannya begitu. Nanti isunya kan judulnya beda. Oke, next konsultasi. Konsultasi itu dengan mentor itu tidak masuk kegiatan, itu proses. Jadi di situ melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Melakukan Langsung saja persiapan pelaksanaan aktualisasi. Persiapan pelaksanaan aktualisasi. Oke. Ya, kegiatan pertamanya melakukan konsultasi dengan mentor. Jangan diskusi, melakukan konsultasi dengan mentor. Oke. Itu nanti outputnya itu per tahapan ya. Jadi apa yang kamu lakukan dalam output daripada melakukan konsultasi dengan mentor, mendapatkan persetujuan. Hapus itu. Ya. Tahapan keduanya mendapatkan arahan apa itu? Tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan mendapatkan arahan serta masukan. Tidak. Setelah kamu konsultasi dengan mentor, apa yang kamu lakukan lagi? Mendapatkan itu output. Hapus itu. Kasih pindah di sebelah. Nah, jadi di situ di kegiatan kasih rapi dulu itu. Poin satunya kasih format dulu, formatnya. Kegiatan. Kegiatanmu kasih rapi dulu. Ya, tahapan kegiatan. Sorry, tahapan kegiatanmu kasih rapi. Oke, lagi. Oke.
Nah, setelah melakukan konsultasi dengan mentor, apalagi yang kamu lakukan? Pokoknya di situ semua yang aktivitas persiapan pelaksanaan aktualisasi itu masuk di tahapan situ. Ya kan? Misalnya melakukan konsultasi, kemudian melakukan koordinasi lintas sektor, lintas bidang, ya kan? Atau dan melakukan rapat dengan tim SIAK. Itu semua yang terkait dengan persiapan masukkan di situ. Ya. Ya, semua yang terkait dengan persiapan masuk di situ ya, Steph. Kasih Siap, warna merah siap, itu siap. supaya itu tahu PR-nya, biar Steph nanti, Stephen nanti bisa perbaiki. Kemudian nanti di output, Stephen, itu setiap tahapan itu ada outputnya. Jadi jangan di output itu satu. Jadi tahapan kegiatannya apa, outputnya apa. Misalnya kemudian melakukan konsultasi dengan bagian apa, misalnya apa outputnya, akan apakah arahan atau apa, ya. Oke. Siap, siap, siap. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan. Jadi di situ aku dilihat daripada setiap tahapan, ya. Jadi setiap tahapan yang kita bisa lihat daripada nilai yang dimasukkan. Misalnya akuntabel, menerima masukan dan memastikan langkah kegiatan dapat dipertanggungjawabkan, bekerja sama dengan mentor dan memperoleh hasil yang terbaik. Adaptif itu khusus untuk tahapan yang pertama, ya. Begitupun tahapan kedua itu nanti dilihat apakah nilai-nilai apa yang Anda masukkan di dalamnya di dalam tahapan itu. Jadi diperbaiki juga nanti, Nak. Siap, siap. Oke, kita next ke bawah. Oke. Nah, sebelum masuk ke tahapan kegiatan dua, itu agenda tiganya belum ada. Nah, jadi agenda tiga itu dikaitkan dengan kegiatan, di mana tempatnya dibawanya nilai berakhlak tadi itu. Coba turun dulu, turun lagi. Kegiatan satu tadi, nak. Naik, naik maksudnya Ibu. Ya, Oke, ya stop. Jadi setelah semua tahapan dimasukkan nilainya, di bawahnya nilai itu yang Anda bahas itu adalah agenda 3 peran dan kedudukan ASN. oke, oke. Enter dari samping saja, enter dari samping kolom saja. Ya, di situ nanti langsung apa namanya kaitannya, nilai apa yang Anda masukkan di situ di apa namanya di bawahnya kolom 5 itu, ya, keterkaitan di bawahnya kolom 5 Anda uraikan nanti. Ah, uraikan terkait dengan agenda 3. Apakah pelaksanaan melakukan persiapan aktualisasi itu masuk di mana? Manajemen ASN atau Smart ASN? Ya kan? Nanti itu PR. Nanti PR. Itu nanti kamu mau buka buka garisnya, kolomnya di situ boleh. Silakan di situ, silakan apa namanya berkreasi di situ. Ya, Siap, siap. yang jelas harus ada agenda 3 di dalam tabel itu. Ingat agenda 3 peran dan kedudukan Anda sebagai ASN. Nah, itu menuju ke apa namanya? Menuju Smart ASN. Jadi dilihat di situ apakah yang kegiatan ini
kegiatan ini lebih ke perbaikan pengelolaan atau karena di agenda tiga itu kan ada dua, manajemen ASN dan smart ASN, ya, mulai dari perencanaan sampai evaluasi bla 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 itu masuk di apa namanya peran dan kedudukan peran dan kedudukan ASN. Oke. Nanti diperbaiki. Yang lain juga sekalian ya, supaya ibu tidak kerja dua kali sayang, ya. Jadi kalau ada yang belum, nanti langsung dievaluasi kegiatannya, langsung dievaluasi kegiatannya, supaya tidak tidak kerja dua kali. Oke, kita masuk kegiatan kedua. Pengumpulan dan analisis data pengambilan KTP. Mengidentifikasi data KTP yang belum manual, masih manual. Pengumpulan dan analisis data pengambilan. Maksudnya apa sih itu, Stephen? Apa yang kamu maksud dari kegiatan itu? Menganalisa Ibu yang dari Ah, Excel. pengumpulan berarti Yang yang dari tadi itu pengumpulan. yang dari bidang-bidang yang data-data data-data KTP itu yang masih terhambur Anda mau kumpulkan dalam apa Iya, namanya? Oke. Mengidentifikasi, mengumpulkan file, oke, menganalisis dan kebutuhan sistem digital, oke. Nanti tahapannya juga di satu diperbaiki lagi sayang ya, sama yang siap, siap, kegiatan siap. satu tadi, oke. Kemudian perencanaan sistem digitalisasi data pengambilan. Nah, jangan lihat harus konsisten data atau pencatatan. Ingat, ya kan? Pengambilan atau apa namanya? Karena kita ini adalah menyajikan kegiatan yang kita lakukan supaya memudahkan kita untuk men-tracking siapa saja. Ya kan? Itu judulnya. Lihat, kegiatan itu adalah untuk menjawab judul yang Anda angkat tadi itu. Jadi harus konsisten ya, harus konsisten. Apakah dia pencatat apa untuk memudahkan kita untuk pencatatan ya, mencari kalau tracking kan pencarian pencarian apa namanya pencarian pencatatan. Jadi memudahkan kita untuk mencari atau melacak apa melacak dalam apa namanya KTP yang sudah yang diambil atau belum. Jadi itu yang menjadi poin di dalam. Nah, di situ apakah pengumpulan dan analisis data, pengambilan KTP elektronik, jangan jangan lain lagi. KTP ada KTP elektronik konsisten, nak. Ya. Iya, Ibu Semua yang konsisten. ada KTP diperbaiki Siap. ya. Oke, kemudian perencanaan sistem digitalisasi. Trackingnya jangan lupa perencanaan sistem digitalisasi data pengambilan. Sistem bukan sistem digitalisasi, sistem tracking ya. Tracking pencatatan, tracking data dengan pencatatan, pengambilan data digital kan pencatatan. Digitalisasi data pengambilan. Oke, nanti diperbaiki. Oke, kemudian kegiatan empatnya sudah uji coba. Langsung saja, jangan uji coba dan evaluasi, langsung uji coba sesuai dengannya. Uji coba sistem, ya, uji coba sistem tracking data bla bla bla. Oke. Hmm. Melakukan perbaikan dan implementasi sistem itu masuk di tahapan saja di uji coba itu. Mau di tahapan yang di sini, Bu ya? Iya, itu yang melakukan kan sistem uji coba data tracking kan. Kemudian Hmm. langsung saja di selanjutnya ini yang kegiatan 5 masukkan dia di tahapan. Oke, oke. Nah, kalau sudah uji coba, langsung ke anunya saja. Eh apa namanya? Sudah pemanfaatan, implementasi.
menganalisis, melakukan perbaikan, penerapan sistem. Langsung saja penerapan saja, langsung itu ke tahapanmu itu penerapan sistem itu masuk di jadi kegiatan. Atau dia di situ langsung evaluasi saja di situ. Mau Langsung evaluasi dulu. evaluasi saja. Langsung evaluasi, kita lihat dari evaluasinya itu adalah penerapan sistem perbaikan. Evaluasi ini sudah evaluasi tetap ini melakukan perbaikan fitur, kemudian penerapan sudah. Itu saja ke tahap. Tidak usah dihapus itu nak. Tidak usah tetap tadi Oh, itu. Oke. Kan dari uji coba kita analisis dari uji coba itu kita lihat tunggu dulu melakukan perbaikan implementasi sistem, menganalisis melakukan perbaikan analisis, mengumpulkan umpan balik. Oke, hapus berarti itu. Hapus itu. yang ini. Iya. Oke, hapus. Kemudian melakukan perbaikan dan fitur, mengumpulkan, melakukan perbaikan. Hapus juga itu. Langsung saja penerapan. Oke. Pernah. Kemudian tahapan keduanya masuk dia testimoni. Evaluasinya testimoni saja. Jadi nanti tinggal kamu wawancara Ibu Ima, apa dia punya pendapat terkait dengan adanya data apa di sistem tracking ini? Apakah dia memberikan komentar terkait memberikan kemudahan, kelancaran sesuai dengan tujuan manfaatmu tadi? Oke? Itu saja evaluasinya. Ya, cukup itu. Iya, Ibu, berarti saya sesuaikan juga dengan yang ini jadwal. Yes, yes, Dek. Oke. Oke, itu sudah selesai kamu punya, tinggal perbaikan. Ya, Ibu. Silakan save ya, stop, share. Ya, baik, Ibu. Terima kasih atas masukan. Sama-sama. Selanjutnya, enak kan Ya, kalau Ibu, gitu? saya Ibu lagi Tidak, tunjuk. tidak. Saya Oke, lagi Ibu yang silakan tunjuk. Stephen. Iya, silakan Stephen tunjuk lagi. Pak Mahmud. Mahmud. Baku tunjuk kamu dua. Oke, siap. Terima kasih Pak Stepen. Ya, sama-sama. Lanjutkan. Izin share screen Ibu. Boleh, boleh. Stop dulu Yang Pak lain, Stepen. yang lain menyesuaikan ya. Kalau ibu apa yang ibu sampaikan, nanti langsung menyesuaikan anunya, isunya, biar biar tidak sempat pemaparan. Tinggal ibu evaluasi nanti kalau sudah pertemuan berikutnya. Stop share dulu Pak Steven. Oke. Apa sudah kelihatan Ibu izin? Oke, sudah. Jangan ada kata sederhana. Optimalisasi tools berbasis SS standard sending aplikasi rekening. Jangan. Nanti kalau Pak Kaban yang uji, oke. Apa yang Pak Mahfud mau, yang ada di kepalanya Pak Mahfud? Coba. Gimana Ibu? Apa yang ada di kepalanya Pak Mahfud
yang ide gagasannya, coba lontarkan saja. Kalau saya hanya kalau saya itu soalnya kan apa isunya ini maksudnya pengerjaannya saya ini pakai anu Ibu Excel. Iya, apa masalahmu Kak? Coba ke masalah dulu. Kita ke isunya Masalahnya. dulu. Ke isunya dulu. Masalahnya kalau Isu. saya jelas Ah, yang di sini atau saya jelaskan dulu ya, terkait permasalahannya. coba latar belakang saya lihat dulu, baru saya sambung. Hmm. Latar belakang ini Bu. Saya bacakan Hmm, saja ya. ya coba. Latar belakang yang pertama ruang lingkup permasalahan. Ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan meliputi ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan data keuangan antara data aplikasi keuangan, rekening koran, bank, buku kas umum atau BKU yang dikelola oleh bendahara atau operator keuangan. Permasalahan Hmm, ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, aspek data dan informasi, adanya perbedaan atau selisih antara saldo pada aplikasi keuangan, rekening koran, dan BKU. Yang kedua, hmm, data hmm, transaksi yang tidak tercatat secara lengkap atau ganda. hmm. Kemudian yang ketiga, keterlambatan pembaruan antar sistem sehingga menyebabkan inkonsistensi informasi. Baru kemudian yang kedua, aspek proses sistem, belum adanya mekanisme otomatis sistem yang melakukan sanding data atau rekonsiliasi antara Hmm, tiga sumber, baik hmm. data dari aplikasi, Coba BKO, coba langsung ke alat analisismu APKL dulu. PKL. PKL. Acara apa itu, Chen? Hmm. Ini Ibu, ini PKL-nya Ibu. Belum optimalnya pengelolaan sending data aplikasi rekening. Hmm. Oke, belum optimalnya pengelolaan sending data aplikasi rekening koran dan BKU di mana? Ini kan kami di bidang akuntansi Ibu. Langsung saja di bidang akuntansi, sebut di situ supaya fokus. Oh, Oke, kita fokus di situ ya. ya. Ambil kok kopi ini semua baru kita ke latar belakang. Yang ini saya copy saja Ibu ya. Ya, kok kopi dulu itu. Oke, kita ke latar belakang. Ya, Oke, kau simpan dulu di situ, simpan dulu di situ, nak. Kau paste dulu di situ, di bawahnya. oh, di bawahnya. Heeh. Oke, kau kasih warna merah dulu supaya kita mudah untuk fokus. Oke, sekarang tugasnya Mahfud, Ya. kau ruang lingkup permasalahan itu dihapus, langsung saja dihapus saja itu. Nah, latar belakang dulu. Ke, jangan kau hapus itu ya penjelasannya, ruang lingkup yang di atas itu saja kau hapus. Ya, satu itu. Jadi kau enter dulu itu Put. Kau enter dulu itu Put. Kau enter dulu satu kali. Oke. Di Sudah. atasnya. Nah, jadi di situ Mahfud, ini juga berlaku untuk si siapa tadi? Stephen. Di Steven. situ menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan kegiatan Latsar. Oh, iya paham, Ya, paham Ibu. ya kan? Jelaskan dulu Iya. pelaksanaan kegiatan Latsar. Kau tulis di situ supaya kamu tidak kehilangan jejak.
Itu ada pelaksanaan Latsar itu ada di Undang-Undang Nomor 20. Nomor 20 tahun 2023 uraikan itu. Berlaku untuk semua ya. Tulis aja, Nak. Put, kau tulis, Put. Uraikan ya. Yang uraikan tentang pelaksanaan latihan dasar. Nanti kamu cari sendiri ya. Ya, Hmm, siap Ibu. pelatihan CPN, pelatihan Latsar. Oke, dalam kurung Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Undang-Undang Dasar, undang-undang saja. Kita bagi yang aneh. Undang-undang tahun berapa Ibu? 2023. Oke, kamu cari itu. Ya, cari itu. Setelah itu satu paragraf itu berbicara tentang itu. Cari ya, ada di YouTube itu banyak. Cari itu. Setelah itu di poin ke paragraf kedua, sambungkan kalimat itu terkait dengan dinas masing-masing. Kalau misalnya di bagian akuntansi, sebelum masuk ke bidang akuntansi, menjelaskan dulu jelaskan sedikit, sedikit saja terkait dengan dinasnya secara umum, misalnya BPKAD, ya kan? Dari BPKAD apa, kemudian dari dinas Capil apa sebenarnya tugasnya. Baru, walaupun itu sudah ada di uraian di apa namanya di penjelasan di bawah. Tapi enggak apa-apa. Jelaskan terkait dengan PPKD kan secara umum ini secara umum. Nah, kemudian kita mengkerucut kepada tugasnya bidang. Dilanjutkan dengan tugas bidang, kan? Tugas bidang. Kemudian dari tugas bidang kita menjelaskan terkait dengan permasalahan yang ada di tugas pokoknya Mahfud. Kan itu sudah mengkerucut kepada seksi apa itu kan? Menjelaskan terkait dengan tugas bidang akuntansi, kemudian kita spesifik menjelaskan terkait dengan tugas apa seksinya. Nah, tugas seksi itu semakin mengkerucut masuk ke permasalahan tentang sinkronisasi data itu. Itu sudah masuk ke ruang jadi permasalahan ya permasalahan yang akan diselesaikan meliputi ketidaksesuaian. Itu sudah sudah ini sudah masuk kepada tugasmu yang di bawah ini yang warna hitam itu. Itu tuh terampil. Jadi itu sudah mengkerucut supaya. Nah, di sini saya lihat Mahfud itu coba ke bawah Put. Ah, ke bawah. Nah, di sini jangan jangan membedah satu-satu terkait daripada aspek SDM, tata kelola, tidak usah di situ. Jadi secara umum saja, apa yang kondisi saat ini yang biasa saya sebut, apa yang kamu temukan Oh sebagai ya. operator komputer dalam pengelolaan bla 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 itu, apa yang terjadi? Tadi sudah dikatakan tidak sinkronisasi bla 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 bla, ya kan? Dari tidak sinkronnya itu berdampak kepada apa? Itu penjelasannya. Ya kan? Karena kalau permasalahan mencakup beberapa aspek utama ini secara detail itu agak sulit kamu selesaikan nanti. Jadi secara umum saja. Oh iya. Misalnya Siap. dari misalnya permasalahan terkait dengan adanya beberapa selisih agak sulit karena selisih keuangan rekening koran dan BKU bla 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 bla. Kemudian data transaksi tidak usah secara A B C D tidak usah, tapi Anda menjelaskan secara umum saja. Walaupun permasalahannya ini yang Anda mau angkat, ya. Begitu juga teman-teman yang lain, diusahakan seperti itu. Jadi khusus untuk permasalahan yang biasa saya sebut dengan kondisi saat ini, Anda narasikan saja, ya. Di situ dinarasikan, narasikan. Tulis di situ Put. Narasikan, dinarasikan. Oke.
Oke, nanti nanti Komio dari narasi penjelasan tentang secara umum terkait permasalahan, baru kita mengkerucut kepada apa yang kita mau lakukan, perbaikannya apa, ya? Ya. Nah, coba coba ke bawah dulu Put, coba ke bawah saya ibu lihat, nah, tarik lagi. Nah itu belum belum terukur di situ. Stop. Kondisi ditunjang dan apa ini? Apa ini Put? Kondisi ditunjang dan data yang akurat. Nah, Yang sesuai dengan anu itu. yang format itu ya kan? Ya, Nah, yang format kondisi yang itu. ditunjang. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kondisi yang ditunjang dengan data akurat, itu yang saya bilang yang tadi, yang Ibu sudah jelaskan tadi itu. Oh, siap. Ya. Jadi itu Berarti formatnya di situ. tidak perlu ini lagi yang dibawa. Tidak, ini kan hanya penjelasan ini bahwa ini Oh, isinya siap, iya. ini. Oh, iya. Sama dengan Stephen punya tadi itu kan sudah terukur dia punya. Jadi dia tidak mengambil contoh betul-betul format yang Ibu kirim, tetapi misalnya kondisi yang ditunjang misalnya, berarti kondisi yang ditunjang itu isinya Oh, itu, iya. isinya Iya, itu. siap, Jadi, Ibu. oke, Iya. oke. Kondisi data yang ditunjang, nah kemudian di bawahnya, oke. Kondisi yang diharapkan. Jadi kondisi yang diharapkan itu adalah apa yang Anda mau inginkan dari masalah ini, apa yang ada di kepalanya. Itu dijabarkan saja, tidak usah Oh, satu satu siap, Ibu. lima, Iya. tidak usah. Oke. Sebagai ngana ya, kita mau rotan ngana ya, tunggu. Sesuaikan saja itu sayang ya. Ya, oke, siap, Oke. Ibu. Kondisi yang diharapkan apa yang Anda mau lakukan gitu loh. Supaya Ibu kok dari ini saya kita ke judul dulu. Coba ke judul lagi. Harus connect itu, harus connect. Connect. Judulnya apa tadi? Ah, supaya nyambung. Optimalisasi apa tadi? Apa ada tadi masalahnya? Belum Ya, optimalnya? pengelolaan sanding data aplikasi, rekening koran, dan BKU. Oke, berarti optimalisasi hmm, optimalisasi pengelolaan sending data, ya. Optimalisasi pengelolaan sending. Kok kopi tadi? Yang kok kopi itu kok angkat dulu di situ supaya mudah Ibu Adian. Yang Ibu suruh kok angkat tadi. Apa Ya, tadi? bukan. Yang tadi. Yang di latar belakang. Oh, yang di latar belakang. Ada tadi Ibu yang suruh Ibu kopi Iya, yang di atas. Ini, ini. di bawah. Ini belum optimalnya, ya. Ya. Ya, kasih ke atas dulu. Saya copy saya di sini. Oke, copy saja situ ya, copy saja situ. Jangan kau hapus itu nak, jangan di atasnya, jangan kau hapus. Supaya Oh, kita ada perbanding. Ya. Undur dulu ya, di atasnya ya. Oke, kita coba. Optimalisasi pengelolaan sending data aplikasi data aplikasi sending data. Langsung saja aku tulis optimalisasi. ah, oh, hapus di situ ya. Di situ saja aku sambung. Optimalisasi sending data. Pengelolaan. Pengelolaan sending data. Oke. Langsung ke BKU. Ah, enggak, sending data langsung kau turun ke BKU, langsung kau turun. Berbasis. Berbasis apa? Apa kamu apa kamu pakai berbasis apa? Excel Ibu. Tapi Basis Excel. Ya, hapus saja itu. Dalam rangka percepatan pelaporan, hilangkan. Sederhana saja itu.
Oke. Optimalisasi pengolahan sending data rekening koran dan BKU berbasis Excel. Oke. Hapus yang di Oke, atas itu. Hapus sudah yang di atas itu. Optimalnya pengolahan sending data aplikasi rekening koran. Oke. Berbasis sistem Excel. Sistem atau aplikasi Excel. Apa itu Excel? Ada sistem apa aplikasi? sistem dia bukan aplikasi, Bu. Ah, sistem lah, berarti sistem situ. Berbasis sistem Excel. Oke. Kopi. Jangan panas-panas. Hitam kok nanti. Tujuanmu apa food? Coba tujuan. Ya, tujuan visi misi gambaran OPD. Tujuan aktualisasi, tujuan pemecahan isu. Oke. Apa? Meningkatkan akurasi dan kesesuaian data keuangan antara aplikasi rekening data antara aplikasi rekening koran dan BKU sehingga meminimalkan selisih atau ketidaksesuaian Oke, data. gaskan. Kedua, meningkatkan efisiensi kerja dalam proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan melalui pemanfaatan sistem atau metode sanding data yang lebih terintegrasi. Oke. Baru ketiga, mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan tepat waktu. Oke. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas layanan administrasi keuangan di lingkungan OPD dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Oke. Kelima, mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih bersih, efektif, dan efisien sesuai prinsip good government dan clean government. Tidak usah itu, nanti terlalu luas itu. Hapus saja itu. Empat saja berarti, Bu. Iya. Mm-mm. Itu kenapa 142 itu menerapkan sistem administrasi? Penulisanmu nanti diperhatikan ya. Oh, siap, Ibu. Tidak ada Ji itu kayaknya satu ambal satu tidak ada Ji. Tidak usah terlalu tidak usah terlalu baku penulisannya. Oke, itu hapus itu menerapkan nilai 142 itu langsung apa di situ 5 saja situ. Langsung 5 saya sini. Coba menerapkan nilai-nilai yang berguna dan profesional. Itu kan tujuan toh? Oh iya. Masih bahas tujuan kan? Iya kah? Ini Hapus yang di tujuan. bawah. Heeh. Iya, Yang apa masih itu tujuan. yang ke bawah itu ke bawah. Hapus Nah, saja ini itu. sudah manfaat. Nah, hapus itu. Yang ini Kolaboratif hapus apa saja segala semua macam. ini. Iyalah. Oke. Jangan hapus semua. Ya, hapus. Manfaat. Hmm. Manfaat baru bagi OPD, Ibu. Yang bagi anu belum saya Nah, pokoknya PR itu kasih warna merah. tambahkan lagi pemerintah, Ibu. Iyalah, lihat punyanya Stephen tadi. Iya. Ada 5 itu, ada 4 itu. Pemerintah, OPD, 3 saja dengan peserta.
Hari Rabu ini, Chan. Berarti saya punya setiga, Ibu. Tiga Bagi saja. pemerintah, Karena OPD tidak ada sama mm, bidang. peserta saja. Tidak Oh, usah tidak usah bidang. tidak Itu usah tidak usah bidang. bidang, tidak usah bidang karena Oke. kamu kan oke. Jangan menyanyi. Berarti Oke, bidang saya next. boleh. Oke. Tidak usah ada bidang. Oke. Oke, next ke bawah. Fishbone saya lihat. Fishbone, fishbone. Tunggu. Belum. Nanti dirubah itu, belum optimalnya pengelolaan sending data. Oh iya, sudah betul. Oke, prosedur belum adanya prosedur mengenai cara penyandingan material. Adanya adanya atau tidak adanya? Adanya. Tunggu, Ibu. Penyebab ini Sinta, Oh, Mahfud tidak adanya sayang. berarti. Mm-mm. Tidak adanya format yang sesuai, tidak sesuai. Itu hapus di bawah itu. Tidak adanya format yang di sampingnya sesuai, hapus. Tidak ada kata tidak itu. Oke, belum maksimalnya koordinasi. Material. Kamu mau bikin apa? Coba lihat, Ibu lihat kegiatanmu apa. Kegiatannya, tunggu. Tapi kegiatannya saya belum pindah di sini, Ibu. Kita bagi ngana Mahfud ya. Saya tampilkan saja di sini, Bu. Oke, coba. Ini kegiatan. Astaga. Tunggu, Ibu. Ada kelihatan, Ibu? Oh iya. Ada. Yang ini kegiatan. Perbaiki itu kegiatan. Perbaiki itu, langsung perbaiki itu kegiatan kegiatan satu. Mm-mm. Nah, Ibu tidak koreksi lagi. Pokoknya kau belajar sendiri. Oke. Kasih warna merah. Yang ini. Yes. Di bawahnya. Oke. Pengelolaan data. Oke, coba. Oke. Ada yang coba lihat tahapanmu di kegiatan 2.
Yang ini Bu. Penarikan data, penarikan data, penerima data penerimaan di aplikasi SPD. eh Kalau saya lihat kegiatanmu ini kegiatan hari-hari yang kamu masukkan ini, Mahfud. Ya, Kalau saya lihat kegiatannya Mahfud ini adalah kegiatan hari-harinya di BPKAD, iya kan? iya. Ah, ah. Yang ibu mau itu kegiatan yang kamu buat untuk melakukan sending data itu. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk membuat pelaksanaan sending data itu tadi? Apa tahapan yang memudahkan? Karena kalau kegiatanmu di tahapan kegiatanmu ini adalah kegiatan hari-hari yang Anda lakukan. Iya, karena untuk sending datanya begini Ibu. Kalau untuk Hmm, sending datanya itu kan begini, untuk ini kan pengumpulan data awal baik dari data aplikasi rekening koran dan BKU. Untuk hmm, disandingkan itu ada data yang dari aplikasi yang ditarik dulu, kemudian hmm, ada hmm, data juga yang rekening koran tapi dimintakan di BPD. hmm, Nah, hmm. kemudian ada permintaan data BKU yang itu ada di perbendaharaan. Jadi kan Oke. biasanya adanya ketidaksinkronan data. Contoh terkait Hmm, dengan antara BKU dan rekening koran. Kadang hmm, di pencatatan di BKU itu, Ibu, di BKU hmm, itu ada rinciannya, hmm, rincian hmm, terkait dengan ini kan penerimaan pendapatan. Nah, hmm. sementara di rekening koran kan belum ada Oh rinciannya. iya. Nah, Hmm, biasa ini data aplikasi kan data dari OPD. oke. Kadang ada yang salah dalam pengakuan begitu. Misalnya Oke, iya, iya. penerimaan pendapatan, maksudnya contoh di Hmm, besar dinas sekali. perhubungan. Hmm, Nah, biasanya kalau di dinas perhubungan kadang ada maksudnya penyetoran penerimaan pendapatan itu contohnya hmm. retribusi pasar. Tapi pengakuannya di Iya, bendahara iya, umum itu iya, lain. Nah, iya, makanya iya. itu yang harus kami dengan format Excel itu supaya maksudnya bisa disandingkan, oh ini data ini sesuai, maksudnya dicocokkan dia semuanya. Oke. Oke. Gitu. Ibu nggak. Jadi penarikan data, permintaan data ke rekening koran, permintaan BKU, kemudian di bawahnya setelah pengumpulan data masuk. Pengolahan Ah, pada kertas kerja sanding data Excel. oke, pengelolaan data dalam kertas kerja pengolahan data pada kertas kerja. Kertas kerjanya memang sudah ada ya. Ya, baru mau Kertas anu, baru mau ah mau dirancang dibuat. DP. Nah, Iya, itu yang Ibu maksud. Itu yang Ibu maksud supaya terlihat bahwa apa yang kamu lakukan untuk melakukan sending data itu. Misalnya membuat membuat format kertas kerja, bla 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 itu. Begitu mm-mm. adekku sayang. Maksudku, makanya ibu saya bilang kegiatanmu ini kegiatan hari-hari. Memang itu seharusnya maksud yang kita mau apa yang Mahfud buat untuk Ya, untuk memudahkan sending data gitu loh ya. oh iya, Ya kan? Apakah kita membuat alur 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 atau alur kerjanya sending data itu seperti apa, ya kan? Atau kita membuat format baku, atau kita membuat misalnya buku panduan atau apa gitu loh, apa namanya Mahfud, supaya terlaksana itu tadi sesuai dengan judulnya. Sistem apa namanya tadi itu optimalisasi layanan sending data melalui dengan bla 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 kan gitu. iya. Jadi ini sudah betul yang Anda buat, itu.
Pengolahan data Iya. pada kertas kerja. Tapi kertas kerjanya baru Anda mau buat, ya kan? Baru Anda buat, tetapi Iya. tidak tergambar di tahapanmu. Oh iya, mengerti, mengerti, Ibu. Ya, mengerti toh? Maksudnya Iya. Ibu, apakah itu tadi kertas kerja itu salah satu yang ide gagasannya Pak Mahfud yang dibuat untuk memudahkan untuk melakukan sending data itu loh, Dek. Oh Apakah iya. dia itu masuk di kegiatan sebelum kegiatan, coba ke atas dulu. Sebelum kegiatan kedua, membuat format, coba, kan pengumpulan data awal, kan? Oh iya. Berarti Di sini kegiatan, membuat format. hmm, Oh iya, siap. saya bagian nanti kan. Jadi membuat format dulu supaya Oh iya. memudahkan dalam pengambilan sending data itu tadi. Oh Toh iya, gimana? iya. Iya, Oke. paham, Ibu. Iya. Ya sudah. Saya Jadi taruh saya dulu di bilang, sini. jadi itu saya punya otak, otakku itu langsung langsung berhenti sendiri saya pe otak. Di mana ini dia punya ano? Jadi ada Format. ada yang kamu buat yang bisa memberikan apa ya, kemudahan bahwa oh ternyata ini yang dilakukan. Jadi membuat format baku dulu supaya itulah format baku itu yang mengantar kita bahwa oh ini alurnya. Kemudian buat lagi apa namanya buat lagi misalnya alur bagaimana cara kerjanya sending data ini. Baru masuk di Oh iya. kegiatan ketigamu, pengolahan data kertas kerja. Kemudian dari itu, jadi ada dua kegiatan yang kau buat dulu, membuat format, kemudian membuat alur. Itu sudah titik. Kau tambahkan itu. Berarti yang ini masuk di kegiatan 3 yang membuat format. Kegiatan dua, membuat format itu kegiatan dua, karena dari format itu baru kamu lakukan pengumpulan data awal, kan gitu. Oh iya, berarti dibalik saja ini berarti. Atau? Iyo, kau enter saja di Oh, ujungnya, baru kau bikin format lah. Tak usah kau tindih saja, kau ambil format, ambil kolom baru di sebelah, ambil kolom hmm. baru. Jangan di situ, di sini ya, tindih di ujung ujung garis, bukan di situ cinta sebelah sebelah kanan. Oh, kanan. Saya kasih hilang kamu ahli media komputermu itu. Sabar, Ibu. Tidak di situ, kursor, kursor di sini. Daripada saat lama kau kerja. Kursormu di ujung kanan. Tunggu, Kursor di Ibu, ujung tunggu. kanan. Oke. Apa oke kita bagi aneh. Tindis, gas. Tindis. Ih, Kenapa kan? Ih, kancing ini. nanti ya tahu pokoknya urusanmu itu. Eh, Kau bikin. saya paham, Ibu. Ini masuk di kegiatan 3. Iya, Yang itu punya. kegiatan Oh iya. tiga. Kegiatan dua Mm-mm. itu baru kau buat alurnya. Oke. Kalau yang kegiatan 4-nya, Ibu? Coba ke atas dulu karena harus runut itu. Coba kegiatan tiga dulu. Mm-mm. Pengelolaan itu dua, pengelolaan Iya. data. Oke. Nah, kegiatan empat, tindak lanjut pengolahan. Oke. Sudah. Kegiatan lima. Oke. Evaluasi template prosedur dan laporan hasil akhir. Apa itu? Laporan hasil akhir. Evaluasi saja, tidak udah ada template lagi di Oh, situ. evaluasi saja ya. Iya. Oke. Perbaiki tahapannya
ingat Iya, iya. di tahapan itu merumuskan daripada merujuk kepada kegiatan. Jangan lain Iya. kegiatannya, lain tahapannya. Oke. Oke, silakan perbaiki. Stop share. Simpan. Saya tidak save anu lagi kalau sudah. Boleh satu lagi baru kita break yang lain menyesuaikan. Ibu, kapan yang lain? Ya, bisa sebentar malam, bisa besok. Ya, masih ada waktu dua kali pertemuan lagi. Oke, silakan, Mahfud. Mau istirahat atau mau lanjut satu orang? Lanjut dulu satu orang. Ibi, Ibu. Atau semua isi. kita bagi ngana. Sudah, tunjuk saja satu orang. Ayo, siap. Mas Randy boleh, Mas Randy. Mas Randy, monggo. Nah, baik, terima kasih Pak Mahfud atas penunjukan kepada saya. Walaupun saya sebelum belum siap sebenarnya ini. Kasih orang lah kan. Eh, Kasih orang yang sudah Ibu, siap. tiap apa Ibu? Tiap apa Ibu? Supaya bahan evaluasi untuk saya juga Ibu kan? Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Eh, baik, Ibu Agustina, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Izin share Ibu. Oke, silakan. Sudah Oke, muncul Ibu? oke. Thank you, Pak Randy. Langsung dia Siap. kerjakan. Saya masih tak acak ini, Bu. Cuma maksudnya sesuai susun memang. Nanti Ada apa-apa. tinggal Mm, di... Oke, sudah next. Langsung saja, saya tidak komentari lagi. Saya mau langsung Randy tunjukkan kondisi saat ini yang mana. Belum ada toh? Iya, saya belum belum Ah, masuk. berarti coba Pak Randy di dinas mana? Di Bapeda? Wapida, Ibu. Ya, Di bagian mana? di sekretariat di subperencanaan, Ibu. Oke, sekarang kita ke APKL dulu. Oke, isunya apa? Belum optimalnya Pengelolaan pengelolaan arsip, arsip dokumen dokumen perencanaan. perencanaan. Oke, kita keep ya. Siap, Ibu. Kita ke latar belakang. Oke, mulai dari situ Badan Perencanaan, it's okay. Next. Berdasarkan diketahui 80% arsip dokumen Bapeda, Musrembang, fisik dalam kasus reformasi birokrasi, kondisi yang bertolak belakang dengan semangat mewujudkan. Next, ke bawah, pelan-pelan, pelan-pelan. Pemerintahan berbasis elektronik. Regulasi tersebut menangkap pentingnya pemanfaatan informasi dan selain. Oke, tentang kondisi. Nah, mana masalahnya tiba-tiba ada kondisi saat ini? Kondisi yang diharapkan. Selain itu, ada benar terhadap kearsipan dan peraturan tentang pedoman. Oke, sebelum masuk, tunggu, sebelum masuk ke selain itu Undang-Undang 43 tentang kearsipan, tentang hilangkan saja ini. Jadi kita fokus ke sini, ke atas dulu, Ren. Sedikit Ya, saja, Bu. sedikit saja, kasih naik sedikit. Lagi, kasih naik, kasih turun sedikit, kasih turun, kasih turun, 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 turun. No, 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 no. Kak, itu naik. Kasih turun sedikit kursornya. Lagi. Lagi. Oke, stop. Berdasarkan dari hasil observasi tahun 2002 diketahui bahwa sekitar 80% dokumen perencanaan Kabupaten Banggai masih berbentuk fisik hard copy dan belum terdigitalisasi. Jangan dulu, jangan dan belum terdigitalisasi. Ceritalah permasalahanmu kan di situ. Sambung di situ. Kasih warna merah sini Ren supaya baru Ibu jelaskan.
Di belum terdigitalisasi. Ini. Ren, kursornya di sini. Jangan dikasih goyang. Jangan, ya. Kursor di sini. Hard copy 80%, di bawahnya 80%. Di atas sayang, kursormu di atas. Ya, berdasarkan hasil ketahuan dan Kabupaten Bangka hard copy belum terdigitalisasi. Jangan langsung ke belum terdigitalisasi, jangan angkat itu. Nah, jadi di situ menceritakan bahwa perlunya Kabupaten Bangka hard copy. Nah, kan tadi belum optimalnya sistem pengarsipan dokumen kan? Siap, Ibu. Ya, jadi kita berbicara tentang pengarsipan dokumen di situ. Apa yang terjadi? Jadi di situ berdasarkan hasil observasi internal bahwa 80% dokumen perencanaan di Kabupaten Bay berbentuk hard copy. Kondisi saat ini, ceritalah. Kamu cerita di situ. Kondisi saat ini, ah, kondisi saat ini terkait kondisi saat ini terkait dengan apa namanya? Itu sudah ada arsip. Jadi di situ Randy bercerita masalah arsip yang ada di apa namanya di Bapeda, ya kan? Anda ceritakan di situ apakah arsip RPJMD, RPJPD, RKPD, ya kan? Itu serta laporan musrembang masih disimpan dalam berbentuk fisik. Jadi dalam berbentuk fisik ini apa kelemahannya? Apa keresahannya? Ya kan? Ah, Sehingga karena kan merujuk kepada pengarsipan arsip nasional, harusnya berbentuk arsip nasional itu seperti apa. Jadi kita bercerita di situ terkait daripada apa namanya kendala yang Anda temukan terkait dengan apa namanya arsip dokumen ini. Misalnya sulitnya melakukan tracking apa dokumen yang dibutuhkan oleh pimpinan terkait bla 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 bla. Itu cerita aja seperti itu, mengalir aja, ya, mengalir saja terkait daripada arsip dokumen itu. Ah, jangan jangan langsung kita bahas tentang digital karena digital itu salah satu solusi yang Anda mau tawarkan, kan gitu ya, Ren? Siap. Ah, ah. Hmm. Jadi di apa namanya dalam konteks bertolak belakang dengan mewujudkan pemerintahan efisien dan transparansi. Jadi di sini Randy saya kasih tugas untuk menceritakan kondisi saat ini terkait pengelolaan arsip dokumen itu ya. Ibu tidak jelaskan secara detail tapi kondisi yang biar enaknya mengalir dengan sendirinya itu Randy yang buat. Siap, Ibu. Oke, kita next. Kondisi yang diharapkan kan sudah jelas tadi ada di bawah itu. Mana kondisi yang diharapkan? Itu terwujudnya sistem pengolahan arsip dokumen perencanaan tadi itu. Jadi itu. Jadi arsip data tersimpan secara sistematis aman dan proses pencarian ini masukkan di tujuan aja Ren. Oke. Bisa ya. Bisa, Ibu. Coba ke tujuannya Ren. Oke, kegiatan no 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 no. Kebanggaan dan berkaitan asli selain masih manual stand. No, no. Ini justru ini masuk di latar belakang yang kondisi saat ini yang saya bilang, Ren.
Oh ya, siap Bu. Langkah selanjutnya memperbaiki tata kelola selama. Ini tidak standarnya kurang efisiennya melalui sistemnya. Nah, itu. Jadi tujuan aktualisasi yang tadi itu terlaksananya digitalisasi. Yang warna merah tadi 1, 2, 3 itu masukkan dia di tujuan aktualisasi. Tujuannya, tujuan yang tadi dipindahkan itu deh. Ya, masuk itu pindahkan nanti ya. Oke, Ya, siap. nanti oke. Manfaat, coba Ibu lihat. Peserta, itu nanti ditambahkan. Bagi peserta di bawahnya, OP pemerintah dulu dong. Pemerintah, dari pemerintah baru kabupaten, Bapeda, dinasnya kita, baru ke peserta. Boleh, terserah, terserah mana baiknya lah. Tapi estetikanya menerapkan meningkatkan kompetensi. Jadi menerapkan nilai berakhlak itu sudah pasti. Jadi langsung saja meningkatkan kompetensi profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi itu. Jangan di bidang teknologi informasi dan pengarsipan digital. Karena peserta tuh kalau peserta itu kualitasnya Randy yang mau diukur di situ, manfaatnya, memberikan kemudahan di dalam bla 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 bla, ya kan, melancarkan tugas bla 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 bla, meningkatkan kompetensi bla 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 itu. Nah, itu. Jadi jangan intinya bahwa semua yang masuk di situ itu terukur. Oke. Maafkan diriku, Ren. Siap Ibu, aman Ibu. Kita next ke bawah. Bagi Bapeda. Oke. Oke. Oke, ya sudah. Betul, sedianya benar-benar. Itu kan bagus sudah itu. Kalau itu terukur. Next ke bawah. Yang merah saja yang diperbaiki ya, jangan dirubah yang Siap lain. Ibu. Siap Mm-mm. Ibu. Next ke bawah. Kita langsung ke Pisbon. Hai. Belum. Tersedianya sistem aplikasi khusus undangan digital. Rendahnya kan kesadaran, tertib arsip, kurangnya pemahaman. Oke. Tidak adanya panduan baku. Coba kegiatan, Mulan. Coba kegiatan, kegiatan. Koordinasi dengan mentor. Mentor. Koordinasi itu masuk di dek, masuk di tahapan. Siap Bu. Oke. Kalau kalau pimpinan itu bukan koordinasi, konsultasi.
Kalau rekan kerja koordinasi. Ibu berarti untuk DP kegiatan apa Ibu yang Mhm. pertama? Kalau tahapan Persiapan. kegiatannya Persiapan berarti. langsung konsultasi dengan di situ Heeh. bukan konsultasi dijadikan jadi konsultasi itu menjadi tahapan. Jadi kegiatannya melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kan hal itu ya. Persiapan pelaksanaan aktualisasi itu kegiatannya. Oke. Nanti koordinasi itu menjadi di kegiatan di tahapan pertama ya. Siap Ibu. Oke. Kemudian kegiatan kedua, inventarisasi. Oke. Next ke bawah. Merah perancang, coy. Terus ke bawah. Next ke bawah. Oke. Saya kau buat saya kasih kegiatan. Karena tahap kegiatanmu seharusnya masuk tahapan. Yang pertama harus dilakukan kalau digitalisasi. Yang pertama itu satu, melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi dokumen. Apakah inventarisasi dokumen RPJMD, RPJD, apa semuanya. Itu diinventarisasi, ya kan? Sudah tersedia. Kemudian setelah diinventarisasi, kan mau digitalisasi. Jadi mau mau apa namanya membuat membuat sistem digital dokumentasi sistem membuat digitalisasi membuat digital dokumen, digital arsip dokumen, ya kan gitu. Membuat digital dokumen. Setelah kita membuat arsip dokumen, tahapannya nanti dirimu, kan gitu ya. Membuat digital arsip dokumen. Setelah kita buat arsip dokumen, apalagi kita buat misalnya di situ membuat arsip dokumen, semua dokumen itu sudah terdigital, Tapi boarding saya titik itu yang hari. ya kan? Nah, jadi di folder dan sistem itu masuk di tahapan dia, Dek. Ya, masuk di tahapan dia. Jadi itu kegiatan yang pertama tadi, apa namanya, persiapan pelaksanaan aktualisasi, inventarisasi, kan dokumen, kemudian membuat digital arsip dokumen, kemudian uji coba atau 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 langsung saja penerapan di situ tadi membuat alur digital, ya kan? Alur digital, kemudian edukasi kepada staf, kemudian evaluasi. 6 kegiatanmu. Kok gitu, kok tulis-tulis biasa saja, tulis-tulis biasa saja. Nanti kamu lupa. Di bawahnya, di Siap. bawah, di bawah, di bawah. Coba di bawah.
Nanti menyesuaikan anunya. Dibawa. Randy, dibawa lagi. Dibawa lagi, Ren. Ya, di situ. Kamu tulis yang pertama. Satu, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Oke. Yang kedua, inventarisasi. Inventarisasi. Dokumen, arsip, bla 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 bla. Oke, nanti menyesuaikan. Kegiatan ketiga, Membuat digitalisasi. eh, perencanaan apa di apa pembuatan sistem digitalisasi arsip dokumen, kan? Sistem digital dokumen arsip perencanaan, ya kan? Ah, kemudian empat, pembuatan alur digital dokumen. Arsip, alur arsip digital dokumen apa nanti menyesuaikan ya. Ini anunya Ibu, nanti menyesuaikan apakah digital arsip Siap, siap. dokumen atau dokumen apa, terserah. Yang keempat, pembuatan alur, kemudian masuk kegiatan itu edukasi, melakukan edukasi kepada edukasi internal, ya, edukasi kepada edukasi internal OPD apa kepada staf. Oke. Sudah. Setelah edukasi langsung apa namanya evaluasi saja. Evaluasi. Mm, itu kan terukur dia. Siap. Hmm. Baru kau susun tahapan-tahapannya baru kau pindahkan di situ Baik, menyesuaikan. baik. Oke? Siap, Ibu. Oke, siap. Nah, ini PR. Nanti pertemuan sebentar besok. Ini kalau ada pertemuan sebentar malam yang belum tampil hari ini kita selesaikan semua. Ya, kita selesaikan semua apa namanya? Ya. Nah, nanti menyusun, silakan disusun kembali Siap, tahapannya, Ren. siap, Ibu. Oke, silakan Siap, stop Ibu. share. Ya, makasih Bu atas masukannya. Oke. Oke, saya pikir itu dulu pertemuan kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Nanti yang belum diusahakan sebentar malam kalau apa namanya jam setengah 8 ya. Setengah 8 kalau bisa yang belum artinya gini, yang belum, tapi sudah menyesuaikan yang Ibu sampaikan tadi, supaya kita sebentar malam tidak terlalu lama. Yang sisanya yang 7 orang ini, berapa orang lagi itu bisa dicicil-cicil. Tapi diperbaiki memang sesuai dengan yang Ibu perintahkan tadi dengan teman-teman yang 3 tadi itu, ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, lebih kerja mandiri dulu. Oke. Ibu Mei, aman Bu Mei. Kayaknya lelaki hari ini lagi naik daun Bu Mei. Diabaikan wanita-wanitanya. Aman, Ibu. Oke, baik. Saya pikir Jadi itu ya, tumbal, Bapak Ibu. Ibu. Oke? Laki-laki jadi tumbal, Ibu. Iya, lagi-lagi jadi tumbal. Tapi tumbal selesai dia punya, kan gitu ya. Siap, Ibu. Oke, baik. Baik. Saya pikir itu untuk sementara, teman-teman. Yang lain silakan PR mandiri supaya sebentar malam bisa kita apa namanya lanjutkan pembimbingannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ih, habis Mantap, bateraiku Pak betul. Mahfud. Memang Pak Mahfud ini baku tipu-tipu saja kalian kan.